Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Mari kita awali mudzakarah kita pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama membaca Salatun Nahdlatain. Mudah-mudahan berkat salawat ini hati kita menjadi sejuk, pikiran kita menjadi sejuk, dan kehidupan kita penuh rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang kita lakukan pada saat ini, sebelumnya dan setelahnya, mudah-mudahan diberkati dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai modal kita hidup di dunia sampai menghadap kepadanya nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai membaca Salatun Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Wal maqalatu ar-rabi'atu an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun ila aqal wal akhiratu zulmatun was-siraju laha al-amalus salih. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah kita sampai kepada pembahasan makalah yang keempat, yakni kajian kita tentang nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menyebutkan bahwa ada 5 kegelapan dan ada 5 cahaya penerangnya. Yang pertama disebutkan bahwa kegelapan itu adalah hubbud dunia dan lampu penerangnya adalah at-taqwa. Yang kedua disebutkan bahwa kegelapan itu az-zambu, dosa, dan lampu penerangnya adalah at-taubah. Yang ketiga bahwa kubur itu adalah suatu kegelapan dan lampu penerangnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, wal akhiratu zulmatun. Jadi akhirat itu adalah suatu kegelapan. Ai likasratil ahwal. Karena banyaknya urusan-urusan di dalamnya. Jadi semua urusan akan kita lalui. Dan di setiap urusan itu
kita membutuhkan modal. Jadi kalau kita tidak punya modal, maka kita akan susah dan sangat susah. Karena kehidupan di akhirat itu tidak sama seperti kehidupan di atas dunia ini. Jadi manusia pada hakikatnya selalu ingin bahagia, selalu ingin senang, selalu ingin mendapatkan kemudahan. Tidak ada satupun manusia yang ingin susah, ingin sulit. Tidak ada satupun manusia yang ingin hidup dalam kegelapan. Semua manusia ingin kehidupannya terang benderang. Semua dengan mudah dia dapatkan. Semua dengan mudah dia lakukan. Maka oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk memanfaatkan kesehatan, keafiatan yang alhamdulillah kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini kita masih bisa bersua kembali, bermuzakarah kembali. Jadi ini adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri. Sekali lagi, mari kami mengajak kita semua memanfaatkan kesehatan keafiatan ini untuk kita memperbanyak amal soleh, mumpung kita masih hidup di atas dunia ini. Jadi amal soleh itu banyak sekali. Dan kita tinggal melaksanakannya saja. Jadi ada sedekah, ada silaturahmi, ada birrul walidain, itu juga amal soleh. Hormat kepada guru, taat kepada guru, bakti kepada guru, itu juga termasuk amal soleh. Menghormati ulama, amal soleh. Menghargai pemimpin, amal soleh. Menghargai orang yang lebih besar, itu amal soleh. Menyayangi orang yang lebih kecil, itu juga amal soleh. Jadi amal soleh itu banyak macamnya. Dan kita jangan pernah malu mengerjakan amal soleh, walaupun itu kecil rupanya, walaupun itu sedikit. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bernasihat. Yang saya sampaikan ini dengan bahasa saya sendiri, wallahu a'lam bishawab. Beliau mengingatkan kita supaya kita tidak malu mengerjakan amal saleh yang sedikit, karena itu akan membuat kita menjadi sukses di dunia, sukses di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Beliau mengumpamakan gunung itu tidak pernah malu menerima debu yang sedikit yang dibawa oleh angin. Namun debu itu yang menyebabkan dia menjadi besar dan tinggi. Jadi amal soleh yang sedikit itu sangat berharga bagi kita. Dan salah satu tanda orang yang muttaqin, orang yang bertakwa itu tidak pernah meremehkan amal soleh yang kecil. Dia menganggap amal soleh yang sedikit itu adalah ribhun azim. Itu keberuntungan yang besar bagi dia. Jadi orang yang muttaqin itu akan selalu terus menerus haus untuk beramal soleh, walaupun sedikit. Ini harus menjadi bahan pemikiran kita. Sebab kalau kita tidak berpikir
kita tidak akan pernah mendapatkan motivasi di dalam kita beramal saleh. Padahal amal saleh itu sekali lagi itu menjadi modal kita untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dalam hidup, baik dalam hidup pada ayyamun qalil. Jadi ayyamun qalilatun, yakni hidup di atas dunia, menuju ayyamun tawilah, yakni hari yang panjang, yakni akhirat. Hidup di dunia membutuhkan modal, hidup di dalam kubur membutuhkan modal, apalagi hidup di akhirat. Jadi dunia ini pendek, makanya disebut ayyamun qalilah. Jadi sudah membutuhkan modal yang banyak, apalagi akhirat ayyamun tawilah. Pasti akan lebih banyak kita butuhkan modal daripada hidup di atas dunia ini. Kalau kita tidak beramal saleh, kalau kita malas beramal saleh, maka akhirat itu akan menjadi gelap. Nah, sehingga di sini ditegaskan wal akhiratu zulmatun wassirajulaha al amalus saleh. Lampu penerang bagi akhirat yang gelap itu adalah amal saleh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi kama yuhibbu an yu'khadha bi azaimihi. Innallaha ba'atsani bil hanifiyyati samhah dini Ibrahim. Rawahu Ibnu Asakir. Di dalam agama ini ada kewajiban-kewajiban dan ada keringanan di balik kewajiban itu. Jadi kewajiban itu disebut dengan azimah, dan keringanan itu disebut dengan rukhsah. Jadi selalu rukhsah dan azimah ini berdampingan, beriringan. Jadi di mana ada azimah, di situ ada rukhsah. Dan keduanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib menerima keduanya. Terima kewajiban itu, laksanakan kewajiban itu, dan tatkala datang rukhsah, terima rukhsah itu. Innallaha yuhibbu an yukhadha bi rukhasihi. Sungguhnya Allah suka, senang kepada orang yang menerima kemurahannya, keringanannya. Kama yuhibbu an yukhadha bi azaimihi. Sebagaimana Allah senang kepada orang yang mengambil azimahnya, melaksanakan perintahnya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Innallaha ba'atsani bil hanifiyyati samhah. Rasulullah SAW menegaskan, sungguhnya Allah membangkitkanku, mengutusku
dengan agama yang lurus dan mudah, yakni dini Ibrahim, agama Ibrahim. Rawahu Ibnu Asakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala addul azaima waqbalur rukhsata wa da'un nasa faqad kufitumuhum. Rawahul Khatib. Jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Khatib disebutkan addul azaima, laksanakan kewajiban-kewajiban. Waqbalur rukhsata, dan terimalah keringanan-keringanan di dalamnya. Wada'un nasa, tinggalkan orang-orang yang tidak mau melaksanakan azimah tersebut atau rukhsah, yang tidak mau menerima rukhsah itu. Jangan ikuti mereka, tapi jangan remehkan mereka. Jadi tinggalkan. Kalau kita mampu melaksanakan semua ini, maka Allah akan menolong kita. Andai kata ada orang yang mencela kita, mencaci maki kita, gara-gara kita mengambil rukhsah, mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah. Seperti sekarang ini misalnya, ya, pada puasa saat ini kita banyak mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sebab adanya wabah corona ini, kita diberikan rukhsah, yakni tarawih di rumah, tadarus di rumah, ya, dan melaksanakan ibadah sepenuhnya di rumah. Ya. Dan kalau kita terima yang ini, maka itu akan membuat Allah sangat senang kepada kita. Tapi kalau ada orang yang mencela kita, jangan hiraukan, jangan dengarkan, tinggalkan mereka. Ya, tapi jangan kita mencela dan meremehkan mereka. Ya, karena bisa jadi mereka itu mencela kita itu karena bisa jadi karena hubbul khilaf, karena memang senang berkhilaf, senang berbeda dengan orang. Bisa juga itu terjadi karena mereka belum paham. Bisa juga itu terjadi karena mereka tidak mengetahui itu semua. Dan bisa juga karena mereka bercanda atau dan sebagainya. Ya, jadi dalam hal ini kita harus bijak menyikapi semua itu. Jangan sampai kita terbawa emosi. Mari kita hargai semua pendapat yang ada. Saling memahami itu adalah suatu keindahan. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, jangan kita kotori Ramadan ini dengan kita berdebat tentang sesuatu yang akan membawa bencana buat kita. Ya. Jadi mari kita berusaha menghindarkan diri dari perdebatan-perdebatan yang akan membuat kita menjadi berpisah. Jangan sampai silaturahmi terputus gara-gara perbedaan pendapat. Jadi
orang yang berpegang terhadap rukhsah, ya mari kita bela. Dan orang yang tidak mau menerima rukhsah, mari kita dekati, kita rangkul, dan jangan pernah diremehkan. Nah, tadi sudah disebutkan, tinggalkan mereka. Artinya apa? Jangan ikut, jangan ikuti. Ya, tapi tetap kita sekali lagi kendalikan diri. Mereka semua adalah saudara-saudara kita. Ya. Di mana al-muslimu akhul muslim, ya la yada'u nasihatahu ala kulli hal. Jadi semua umat Islam ini bersaudara, maka sudah sepantasnya untuk saling nasihat menasihati. Tidak pantas untuk saling membelakangi, tidak saling nasihat. Jadi nasihat itu sangat penting bagi kita. Jadi itu sebabnya kita diperintahkan untuk selalu saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau sekali lagi, kalau ada orang yang meremehkan kita gara-gara melaksanakan rukhsah, maka yakinlah, kalau kita sabar, kalau kita tahan diri, Allah akan menolong kita. Jadi faqad kufitumuhum. Jadi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Jadi Allah senang kita melaksanakan perintah-perintahnya. Allah juga senang kita mengambil rukhsahnya. Jadi karena Allah senang, maka pasti dan pasti kita akan mendapatkan pertolongan Allah, dan tidak akan ada orang yang bisa menjatuhkan kita, meremehkan kita, merendahkan kita, kalau kita sudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man lam yaqbal rukhsatallah kana alaihi minal ismi mislu jibali Arafah. Rahul Imam Ahmad. Dalam hadis ini dijelaskan, siapa yang tidak menerima keringanan dari Allah, kana alaihi minal ismi mislu jibali Arafah, maka dia akan menanggung dosa seperti gunung-gunung yang ada di Arafah. Insyaallah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jadi ini penekanan kepada kita. Mudah-mudahan setelah kita membaca, mendengar, menghayati hadis-hadis ini, kita bisa menerima rukhsah yang sekarang ini ada di hadapan kita, yakni kebolehan untuk tidak sholat Jumat, sholat tarawih di rumah, tadarus di rumah, berjamaah di rumah, beribadah di rumah saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengan sebab ini kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, was-siratu zulmatun was-siraju lahu al-yaqin wa huwa tahqiqut tasdiq bil ghaib bi izalati kulli raibin. Jadi di hari kiamat kelak kita akan melewati suatu titian yang sangat panjang, dan disitulah penentuan nasib setiap orang. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon-mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita umatnya selamat. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, Rasulullah SAW memohon dan terus memohon kepada Allah agar kita diselamatkan oleh Allah. Kenapa sampai begitu? Karena Rasulullah SAW tahu melewati sirat itu susah, sangat susah dan sangat bahaya. Nah, sehingga dikatakan di sini zulmah. Tapi was-sirajulahu al-yaqin. Setiap kegelapan itu mesti ada lampu penerangnya. Apa lampu penerang sirat itu? Yakni al-yaqin. Yakin. Jadi kita kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dengan sepenuh hati. Jadi harus benar-benar kita tahqiqkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan segala keraguan. Jangan sampai kita ragu. Jadi hidup ini tidak hanya di dunia, tapi ada kehidupan setelah dunia ini, yakni kehidupan yang abadi di akhirat. Yakin bahwa sirat itu ada. Maka kalau kita yakin sirat itu ada dan sangat berbahaya, maka sekarang pasti kita akan berusaha untuk memperbanyak modal untuk melewati sirat itu sendiri. Jadi mantapkan keyakinan dengan banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak hadir di majelis-majelis orang saleh. Jadi iman ini harus tetap dipelihara, harus tetap dijaga, dirawat. Sebagaimana ditegaskan jaddidu imanakum bikasrati la ilaha illallah. Dalam riwayat lain jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadi mari kita selalu jaga iman ini, selalu jaga diri ini agar terus menerus hadir dengan keimanannya, sehingga sampai menghadap kepada Allah SWT nanti dengan iman yang tulus ikhlas, dengan iman yang bersih, dan mudah-mudahan itu yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Pada saat melewati sirat, imanlah yang akan menyelamatkan kita insyaallah wa insyaallah. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas semua bantuan, semua pemikiran, semua pendapat, dan mudah-mudahan Allah membalasnya dengan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat afiah, panjang umur fi taatillah, murah rezeki, halal barakah, bernasib melaksanakan ibadah haji dan umrah berulang-ulang kali, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan akan datang berulang-ulang kali dengan semua hikmah dan rahasia di dalamnya, dan mudah-mudahan kita sehat dalam menjalankan ibadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak cucu kita, keturunan kita semuanya sehat afiat,
panjang umur fi taatillah, murah rezeki, halal barakah, menjadi ulama al-amilin, menjadi auli al-arifin, menjadi bintang-bintang Islam di masa-masa akan datang. Begitu pula untuk murid-murid kita semuanya, mudah-mudahan Allah ridhoi. Dan mudah-mudahan semua murid-murid kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, penghafal Quran, penghafal hadis, pembela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan semua keluarga kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan di dalam kuburnya, menerima segala amal ibadahnya, dan mengampuni segala dosanya. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita yang masih sehat, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur fi taatillah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan siraman ridha, rahmat, hidayah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula untuk keluarga kita yang berada di rantauan, mudah-mudahan semuanya dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.